I love shopping, tanning, and celebrity gossip. Always have, always will. Baik, mari kita simak pada soal yang pertama, yaitu bayangkan kamu mendapatkan warisan sebesar 150 juta pada usia 21 tahun. Kamu berkeinginan menyimpan warisan tersebut di bank, dan bank tersebut memberikan bunga simpanan sebesar 8% per tahun. Berapa nilai total tabunganmu jika kamu memutuskan untuk menarik dananya saat kamu berusia 75 tahun jika bank tersebut menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk? Nah, sebelum masuk ke bagian penyelesaian, kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu data-data yang diketahui dari soal. Dari data yang ada, kita memiliki modal awal, yaitu uang yang pertama kali kita miliki sebesar 150 juta. Kemudian kita memiliki bunga per periode atau yang disimbolkan dengan B sebesar 8% yang kalau kita ubah ke desimal menjadi 0,08. Dan yang terakhir, periode waktu yang digunakan adalah hasil dari 75 dikurangi 21, yaitu 54. Sekarang kita masuk ke penyelesaian pertama, yaitu bunga tunggal. Rumus yang digunakan untuk bunga tunggal adalah MN sama dengan MO atau modal awal dikalikan 1 ditambahkan B atau bunga, kemudian dikalikan dengan N atau periode. Sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu menjadi MN sama dengan 150 juta rupiah dikalikan 1 ditambahkan 0,08 dikali 54. Nah, kita hitung bagian dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu 0,08 dikalikan dengan 54 yang akan mendapatkan hasil 4,32. Kemudian 4,32 ditambahkan dengan 1, yaitu mendapatkan hasil 5,32. Sekarang kita kalikan dengan modal awalnya, yaitu 150 juta rupiah dikalikan dengan 5,32 yang mendapatkan hasil 798 juta rupiah. Next, kita ke penyelesaian 2, yaitu bunga majemuk. Rumus yang digunakan untuk bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO atau modal awal dikalikan dengan 1 tambah B atau bunga dipangkatkan dengan N atau periode. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu menjadi MN sama dengan 150 juta rupiah dikalikan 1 ditambahkan 0,08 dan dipangkatkan 54. Sama seperti tadi, kita hitung bagian dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambahkan 0,08 sama dengan 1,08, kemudian dipangkatkan 54 menjadi 63,80912,603. Kalikan dengan 150 juta rupiah dan kita akan mendapatkan hasil 9.571.368.905 rupiah. Itulah hasil dari perhitungan majemuk. Next, kita akan melakukan pembuktian melalui aplikasi Excel. Pertama-tama, pilih kolom pada tahun pertama di bunga tunggal. Kemudian masukkan rumusnya dengan mengetik sama dengan, kemudian pilih kolom simpanan yang sudah berisi nilai, tekan F4 pada keyboard, kemudian kalikan dengan 8%, setelah itu tekan enter. Setelah mendapatkan hasilnya, tarik kolom hasil ke bawah sampai tahun terakhir untuk melihat hasil per tahun secara otomatis. Hasilnya akan sama karena ini merupakan bunga tunggal. Selanjutnya, pada kolom simpanan tahun pertama, kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian pilih kolom simpanan yang sudah berisi nilai. Kemudian kita tambahkan dengan kolom tahun pertama pada bunga tunggal. Enter, kita mendapatkan hasilnya. Setelah itu, tarik lagi hasilnya sampai pada kolom paling bawah. Bisa kita lihat bahwa kita mendapatkan hasil yang sama dengan perhitungan manual yang sudah kita lakukan tadi, yaitu sebesar 798 juta rupiah. Next, kita akan melakukan pembuktian pada bunga majemuk. Pilih kolom tahun pertama pada bunga majemuk, kemudian masukkan rumus sama dengan, kemudian pilih kolom simpanan bunga majemuk yang sudah berisi nilai. Kemudian kalikan dengan 8%. Setelah itu, enter. Setelah itu, tarik lagi hasilnya sampai pada kolom paling terakhir. Setelah mendapatkan hasilnya, kita next ke kolom simpanan. Masukkan rumus sama dengan,
Kemudian pilih kolom simpanan yang sudah berisikan nilai, tambahkan dengan kolom tahun pertama pada bunga majemuk, kemudian tekan enter. Setelah itu jangan lupa tarik lagi kolom hasil sampai kolom terakhir. Di sini bisa kita lihat lagi bahwa kita mendapatkan hasil yang sama dengan perhitungan bunga majemuk yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kita mendapatkan hasil sebesar 9.571.368.905 rupiah. Next, kita masuk pada soal yang kedua. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan besaran suku bunga untuk tiap produk perbankannya. Misalkan pada Bank Sejahtera memberlakukan suku bunga 9% per tahun untuk KUR atau Kredit Usaha Rakyat Mikro. Kredit yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro. Jumlah pinjaman maksimal 50 juta dengan periode pengembalian 1-3 tahun. Pak Rudi mengajukan pinjaman sebesar 30 juta rupiah dengan periode pengembalian 2 tahun. Pada soal yang pertama, berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Rudi tiap bulan? Kemudian yang kedua, lakukanlah perhitungan angsuran pokok dan bunga langkah demi langkah. Dan yang terakhir, buatlah tabel rencana angsuran. Nah, sama seperti tadi, kita perlu mengidentifikasi data-data yang sudah diketahui terlebih dahulu. Di sini kita sudah mengetahui M atau modal pinjaman sebesar 30 juta rupiah. Kemudian B atau tingkat bunga per tahun sebesar 9%. Karena pembayaran dilakukan setiap bulan, maka bunga per bulan harus dibagi 12 dan akan mendapatkan hasil 0,0075. Kemudian yang terakhir N atau periode, yaitu selama 24 bulan. Sekarang kita masuk pada penyelesaian anuitas. Rumus untuk menghitung besarnya cicilan anuitas adalah A atau jumlah cicilan sama dengan M atau jumlah pinjaman dikalikan dengan bunga per periode yang dilambangkan dengan B, lalu dibagi dengan 1, dikurangi 1, tambahkan bunga, lalu dipangkatkan negatif N atau jumlah periode. Sekarang kita tinggal masukkan angka ke rumus, yaitu A sama dengan 30 juta rupiah dikalikan 0,0075 dibagi dengan 1 dikurangi 1 ditambahkan 0,0075 pangkat min 24. Kemudian kita sederhanakan langkah demi langkah. Yang pertama kita kerjakan adalah bagian penyebutnya, yaitu 1 dikurang 1 ditambahkan 0,0075 pangkat min 24. Tambahkan terlebih dahulu bagian dalam kurungnya, yaitu 1 ditambahkan 0,0075 akan menghasilkan 1,0075. Lalu kerjakan 1 dikurangi 1,0075 pangkatkan dengan negatif 24 dan akan menghasilkan 0,164168596. Nah, kemudian bagi 0,0075 dengan 0,164168596 dan menghasilkan 0,0456847423. Yang terakhir, kalikan 30 juta rupiah dengan 0,0456847423 dan hasil akhirnya adalah 1.370.542 rupiah, yang artinya setiap bulan Pak Rudi harus membayar cicilan sebesar 1.370.542 rupiah selama 24 bulan. Sekarang kita lanjut ke bagian perhitungan angsuran anuitas per bulan di Excel. Angsuran yang sudah kita dapatkan tadi yaitu sekitar 1.370.542 rupiah kita masukkan ke dalam kolom anuitas di baris bulan ke 0. Setelah itu masukkan jumlah bunga dari 30 juta rupiah dikalikan dengan 0,0075 yaitu 225.000. Setelah itu kita tentukan angsuran pokok bulan pertama. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus, pilih kolom anuitas pada bulan ke-0, kemudian kurangi dengan kolom bunga pada bulan pertama. Setelah mendapatkan hasilnya, tarik kolom anuitas ke bawah agar Excel secara otomatis menyalin rumus ke baris-baris berikutnya, sehingga seluruh bulan terisi. Untuk menghitung bunga di bulan berikutnya, gunakan rumus seperti pada video.
Setelah mendapatkan hasilnya, selanjutnya kita menentukan angsuran pokok pada bulan berikutnya. Dengan menggunakan rumus sama dengan kolom anuitas pada bulan pertama dikurangi dengan kolom bunga pada bulan kedua. Lalu tekan enter. Setelah kedua kolom mendapatkan hasilnya, blok kolom angsuran pokok dan bunga, kemudian tarik ke bawah hingga ke baris terakhir yaitu bulan ke-24 sampai Excel otomatis menghitung seluruh bunga dan angsuran pokok setiap bulan.